Ya kita mumpung masih muda kita harus coba ini itu. Menurut Pendeta Yeri itu sebenarnya pemikiran yang benar atau enggak sih? Iya, karena fun sih. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga itu kan. Apa yang kita cari sih? Kenapa kita di sini? Makanya semua tuh dicoba gitu loh. Yeah. Jadi kalau kita punya masalah dengan kekonyolan yang kita gunakan dengan mengabaikan waktu, udah pasti penyesalan tanpa ujung. Hari ini kedewasaan, didikan tidak memiliki tempat terhormat dalam komunitas. Kalau menurut gua, yang paling berat adalah bergesekan dengan diri kita sendiri. Begitu kita berhasil mengatasi krisis di dalam diri kita sendiri, maka semuanya akan menjadi mudah. Tuhan sayang orang model sampah kayak saya gitu. Itu merubah paradigma saya tentang dunia, tentang cinta. Orang tanya siapa Tuhan, saya akan bilang dia pemulung. Hello God ini bisa menjadi satu source. Kalau lu nggak bisa terbuka di youth, lu baru ngomong satu dihajar 2 jam ngomong, belum dineraka-nerakain. Download lah Hello God. Aduh. Teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gua dan Gigs ganteng, Farisi modern. Teman-teman, di episode yang kali ini, di special episode dengan format yang sangat berbeda. Hari ini ada gua ditemenin juga dengan sama Gigs. Tapi kali ini kita tidak ditemani oleh bro kita yang biasa. Waduh, kemana tuh dia? Nah, mungkin bisa kasih tahu teman-teman semua kemana bro kita yang biasa? Ya, oke. Diganti siapa, Ju? Oh, diganti siapa? Ya, tentu saja kita hari ini bersyukur kita kedatangan Pastor Yeri Patinasarani. Thank you. Oke, teman-teman, bersyukur banget hari ini Pendeta Yeri boleh bersama dengan kita semua. Pertama-tama thank you banget Pendeta Yeri boleh bersama dengan kita, bisa nemenin kita. Hari ini kita akan membicarakan satu hal yang sangat spesial. Apaan tuh? Masa muda. Masa muda. BTW lu umur berapa, Jo? Gua 20-an lah, masih muda. Lo? Gua sama lah 20-an. Iya, kurang lebih Pendeta Yeri juga 20-an. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Tapi podcast ini toleransinya tinggi ya. Oh, tentu saja. Iya, luar biasa ya. Jadi yang gondrong tuh nyimpen rambutnya untuk menyesuaikan yang enggak ada rambut ya. Jadi luar biasa ya ini ya, penyesuaian toleransinya ya. Terima kasih. Jadi relevansinya tinggi ya. Aduh, emang kita di sini penuh dengan yang namanya diversifikasi. Nah, gini Pendeta Yeri, ngomong-ngomong soal masa muda, kita kan tahu kalau masa muda tuh sering banget integrasiin ya, bahasa gue keren juga, diintegrasiin dengan yang namanya you only live once. Apa tuh artinya, Jul? Ya. Kayak kalau kita tuh sebenarnya pas muda, ya kita mumpung masih muda kita harus coba ini itu. Menurut Pendeta Yeri itu sebenarnya pemikiran yang benar atau enggak sih? Itu menarik. Masa muda tuh masa di mana seseorang dibombardir sih dengan informasi dan asumsi. Ya, dan kalau mau jujur ya, ada bonus demografi juga ya. Masa muda tuh masa di mana industri-industri raksasa juga mencoba mendapatkan apapun dari anak muda ini. Contohnya industri raksasa. Misalnya kayak gini. Hampir semua orang tua pengen anaknya jenius cepet. Oh, betul. Betul dong? Betul. Jadi bisnis suplemen pinter, modul-modul pendidikan, modul-modul les, modul-modul apa tuh jadi industri untuk memanfaatkan anak-anak karena mereka tahu orang tua ini pengen anaknya jenius dengan cara yang cepat. Jadi akhirnya masa muda itu akan dibombardir dengan begitu banyak alternatif positif negatif, kadang-kadang positif berbau negatif, kadang-kadang negatif berbau positif, yang kadang-kadang kalau mau diurai, wah itu akan lebar dan panjang banget gitu. Coba maksudnya kalau dari situ kita lihat you only live once gitu. Kenapa sih anak-anak muda tuh sering banget kayak gue pengen loh, misalkan ya sorry to say alkohol dan sebagainya, gue pengen lo have fun di masa muda gue. Itu sebenarnya kenapa ya kira-kira kita atau teman-teman tuh bisa berpikiran seperti itu? Iya, karena fun sih, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga itu kan. Itu kan amin. Itu kan mimpi siang bolong dari zaman dulu ya kan. Jadi istilahnya ya kalau lo mau tobat nanti. Kalau lo mau bener nanti. Kalau lo mau kudus ya nanti. Karena cupu kalau lo nanti badungnya udah tua. Mendingan badungnya sekarang gitu daripada badungnya tua gitu. Iya, dalam artian momen mencoba banyak hal rasanya
relevannya tinggi kalau dilakukan waktu masih muda. Bener. Gitu. Kalau kita boleh tahu nih, Iya. ini pertanyaan pamungkas nih sebenarnya. Gua bergumul nanya ini ke Kak Yeri nih. Iya. Waktu Kak Yeri masih muda tuh kira-kira gimana masa hidup Kak Yeri pas masih muda gitu, kemungkinan pas remaja. Kalau kita boleh. Simple sih, suram. 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 Maksudnya kenapa bisa dibilang suram gitu? Iya, karena bersentuhan dengan narkoba dari usia sangat muda, bersentuhan dengan hal-hal yang harusnya tidak wajarnya untuk anak muda seusia saya menggunakan gitu, terlibat kejahatan, lalu tergulunglah dengan masalah-masalah yang nggak ada ujung gitu. Jadi kalau orang bilang tuh masa-masa spesial, kayak misalnya ini masa sekolah, ya kan? Iya. Itu masa indah-indahnya gitu, Iya. ya kan? Saya SMP 2 kali dikeluarin dari sekolah gara-gara narkoba. Oke. SMA 8 kali dikeluarin dari narkoba. 8 Jadi kalau reuni saya banyak. Karena sekolahnya di mana-mana. Oh, ya. iya. Iya, mana-mana. lalu kalau di mana? Tapi Alumni gua suka. mana? Banyak. Iya. Iya. Jadi nggak bisa bilang satu doang. Nggak bisa. Banyak. Iya, Tapi gue iya. suka dengan ini namanya positive thinking. Positif nih. Iya, Udah lewat juga. Iya, oh begitu ya. Iya. Nah, kalau belum lewat gitu waktu itu, gimana cara Pendeta Yeri pada saat itu tuh perasaannya tuh gimana sih dengan masa SMA yang kalau kita bisa dengar tadi mungkin cukup sulit. Iya. Jadi gini, ada satu hal mutlak yang Tuhan nggak bisa rubah. Dia bisa rubah semua, Iya. kecuali satu, waktu. Nggak ada mesin waktu. Gitu. Jadi kalau kita punya masalah dengan kekonyolan yang kita gunakan dengan mengabaikan waktu, udah pasti penyesalan tanpa ujung. Gitu. Makanya kadang-kadang kalau pelayanan ke anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, ya setengah melayani, setengah ngiri gitu. Karena waktu nggak mungkin bisa diulang. Iya. Iya dong. Iya, tapi gue ngerti rasanya. Maksudnya yang kayak lu sekarang nih, kita kan udah 20 di atas kuliah. Iya. Maksudnya kita lihat orang-orang yang kuliah, orang-orang yang sekolah dengan zaman mereka yang satu sisi terkesan di sini kan udah ada TikTok, Instagram Iya. gitu-gitu. Jadi terkesan kayak gue pengennya balik ke masa itu dulu. Sekolahnya lebih bagus. Sekolahnya lebih bagus. Iya gitu. Lebih happy gitu. Mantannya lebih bagus. Jangan dipancing, Iya. saya pengen ngelawak juga. Oke, Tapi jangan ya. ditahan. Jangan. Masih awal-awal biar penontonnya kayak wah serius nih kayaknya. Waktu itu sebenarnya titik mulainya tuh dari mana sih Pendeta Yeri? Kenapa bisa sampai ke masa-masa itu? Simple sih, nggak broken home. Nggak broken home, nggak ada masalah apa-apa. Cuma jajan dan tukang jajanan itu ternyata seorang bandar narkoba. Jadi beli minuman ringan kelas 1 SMP, baru ganti dari celana merah ke biru. Benar. Ya dong. Tapi masih Tahu pendek. apa sih satu Iya, SMP? iya. Bocah. Terus ketemu Akhirnya jajanan itu. terus akhirnya ditawarin. Mereka tahu bahwa biasanya tawaran pertama sampai kelima anak-anak kuat lah. Belum tentu ke 20, ke 30. Ya akhirnya nyangkut juga, bukan karena pengen mabok, pusing aja ditawarin terus Iya gitu. sih, kebayang sih. Oh, iya. Ngerti lah. Daripada berisik ya udah deh Iya, gua ambil jadi gitu. dia tuh entrepreneur sejati dulu itu. Tukang- Entrepreneur sejati Marketing tiada pada lelah. zaman ya, pada zaman ya. Jadi dia pada ngejar zaman. closingannya tuh kenal lah saya. Ya akhirnya itulah, dari situlah akhirnya perjalanan kehancurannya gitu. Jadi banyak banget jebakan-jebakan Batman yang memang bungkusnya seksi gitu, bagus. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi setelah bersentuhan pertama ini. Nah itu kan yang perlu edukatif kan. Iya. Ya kalau ada yang nonton podcast ini ya bersyukur lah. Kenapa? Nggak perlu ngalamin kayak gue lah. Iya kan? Belum tentu bertahan. Iya. Belum tentu. Iya, teman-teman mungkin kalau lagi nonton banyak yang tahu Pendeta Yeri udah sering ngobrol juga di podcast mana-mana ya, udah menceritakan tentang bagaimana struggle Pendeta Yeri pas masih muda gitu. Iya. Cuma waktu itu ada nggak sih kayak support system yang bisa membantu Pendeta Yeri di umur-umur SMP, SMA itu? Apakah ada kayak warning-warning yang ada gitu? Iya. Nah, ini yang menarik nih. Ya, ini menarik karena idealnya masalah ketemu dengan support system. Idealnya dong. Iya. Tapi kalau masalah itu mengandung unsur stigma negatif, maka support system tuh jadi mimpi. Misalnya contoh, dulu gua kalau ke keluarga besar, mereka kunci pintu pasti. Karena dulu gue sering maling untuk beli narkoba, ya jelas lah. Iya. Teman-teman sekolah, anak-anaknya, orang tua murid mau anak-anaknya jangan sampai bermain sama Yeri.
Anak-anak komplek nggak mau main sama Yeri. Oh. Siapa yang mau main? Nggak ada. Berarti kakak nggak ada teman sama sekali? Nggak ada. Waktu itu ya, Iya. gereja Wah. juga. Jadi banyak gereja saat itu ya. Mudah-mudahan saat ini enggak. Iya, mudah-mudahan. Amin. Daripada domba-domba yang sudah diatur bertahun-tahun baik ini rusak, mending satu Yeri gak usah masuk deh ke sini. Iya. Orang lebih suka menyelamatkan yang udah ada dibanding ambil resiko. Masuknya satu Yeri. Jadi saya tuh pernah ikut retret 3 hari. Lalu hari kedua dipanggilnya mentor. Kamu nih keras kepala kayak Paulus. Nah dulu nggak ngerti. Apalah Paulus itu. Siapa? Ngerti nggak ngerti nggak ada untungnya gitu. Diganti sama dia. Oh bukan Paulus, Yunus kamu. Oh ini Paus. Lebih tidak ngerti lagi. Kenapa dia jadi ke perjanjian lama ya? Nah tapi yang ketiga saya tahu. Yudas Iskariot tuh. Sangat jelas. Jadi sangat jelas. saya diteleponin taksi, dipulangin waktu retret. Hah? Belum pernah kan ikut acara rohani panitia pulangin peserta. Iya. Belum pernah dong. Saya pernah. Ini reaksi genuine gue nih, gue beneran kaget segitu. Saya yang dipulangin. Ya itu makanya. Kalau sebuah masalah itu tidak mengandung stigma, misalnya mungkin apa ya korban bencana atau apa. Iya. Ayo Datang. patungan gitu kan. Lumayan lo sambil memberi, sambil pencitraan juga. Win-win solution gitu. Iya benar. Oke, gue cukup setuju dengan hal Iya itu. kan? Gua cukup Bisa setuju. digulung-gulung lagi. Tapi kalau stigma, siapa? Iya. Siap gini, kalau 2 anak bangsa juara olimpiade, siapa yang nggak kasih penghargaan? Iya. Tapi saya mau kasih penghargaan buat orang yang nggak naik kelas. Iya. Seseorang yang telah melakukan hubungan seks Iya. hamil di luar nikah. Iya. Orang dengan HIV/AIDS. Nggak ada. Nah, makanya pertanyaan itu menjadi menarik. Ketika support system punya masalah untuk mensupport orang yang butuh disupport karena berbenturan dengan stigma negatif. Nah, rasanya anak muda ini, masalah anak muda nih kan. Iya. Permasalahannya tidak hanya di bahu mereka. Mungkin ada di bahu orang-orang yang punya kompetensi support system. Misalnya Iya. di ibadah pemuda kita dimanapun ya. Iya, dimanapun. Ketambahan 30 orang. Hmm. Tapi maaf teman-teman LGBT atau teman-teman waria yang datang. Kita yang tidak siap apa mereka yang tidak siap untuk bahas mengurai masalah support system. Nah, itu sebabnya selain kita harus juga menjaga hidup kita. Kita yang sudah pernah mengalami Tuhan juga harus terus mengizinkan Tuhan. Iya. Supaya kita juga tetap mampu menjangkau mereka. Itu menarik sih. Soalnya banyak kan yang bilang, semua dosa tuh di hadapan Tuhan sama saja. Haleluya. Tidak ada Amin. dosa kecil, tidak ada dosa besar. Betul. Tapi di hadapan manusia, jangan dulu, tahan dulu. Karena ada tadi yang kayak Yeri bilang, ada konstruksi sosial. Nah itu loh, kayak misalnya nih, teman-teman yang kayak misalnya emosian, ya kita bisa terima. Tapi teman-teman yang kayak LGBT, hamil di luar nikah, jarang. Gitu loh. Nah itu pertanyaannya, apakah kayak yang tadi Yeri bilang, kita siap nggak untuk diajar sama Kristus untuk menerima orang-orang yang kayak gitu? Gitu. Iya. Cuma berarti pertanyaannya sekarang adalah gimana cara kita mungkin tanda kutip mungkin kita di meja ini atau mungkin juga teman-teman banyak di luar sana komunitas juga yang udah dipersiapkan Tuhan untuk menerima mungkin saat ini. Cuma pertanyaannya bagi yang belum menemukan caranya, gimana sih cara kita membuat diri kita tuh siap untuk menerima orang-orang yang tanda kutip membutuhkan bantuan. Iya. Bahkan mungkin kita sendiri pun lagi butuh bantuan gitu. Betul. Apalagi kalau misalkan kita punya komunitas yang selama ini adem ayem aja. Iya. Paling masalah apa sih gitu? Buang sampah sembarangan. Tuhan, aku berdosa. Terobos lampu merah. Tuhan, bawa aku bertobat sungguh-sungguh. Telat masuk gereja. budget makan hokben cukup nggak nih buat persekutuan gitu ya? Itu internal itu. Iya. Ya kan gitu kan. Kesel sama orang, buat lagi WhatsApp grup baru yang gak ada dianya. itu masalah. Itu masalah banget. Itu masalah, benar. Itu lucu. Cuma mengenyampingkan itu semua ya. Kalau kita mengenyampingkan itu semua, balik lagi gimana sih cara kita menerima gitu, belajar menerima. Iya, ini pertanyaan menarik lagi. Jadi kalau gua itu rada kurang setuju dengan statement ini. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Transparansi. Karena apa? Karena kalau keterbukaan tanpa penerimaan dan pengampunan,
maka keterbukaan adalah awal dari ketahuan. Itu asik banget. Iya. Iya dong? Itu bagus banget. Kalau disuruh terbuka nggak diterima, interogasi namanya. Bener. Ngapain? Screening, bros. Iya, makanya Oh, iya. harapan kita semua, Hello God ini bisa menjadi satu source. Wow. Kalau lu nggak bisa terbuka Iya. di youth, di pemuda, lu baru ngomong satu dihajar 2 jam ngomong, belum dineraka-nerakain. Download lah Hello God. Aduh. Soft selling ya. Enggak. Jadi terserah mau dilihat dari pakai kacamata apa, tapi semua orang butuh source untuk terbuka. Itu masalahnya. Iya. Jadi gimana orang mau terbuka? Gitu. Gimana orang mau terbuka kalau tidak ada penerimaan dan pengampunan? Benar. Iya dong. Iya. Kalau saya sih tutup mulut. Kunci, buang kuncinya, kubur sampai mati. Karena apa? Karena percuma, kontraproduktif. Iya. Iya kan? Dulu saya ingat waktu saya pakai narkoba, papa ke gereja minta doain Pak Pendeta. Wih, harapannya pasti ada ini. Iya. Bener didoain, tapi dari mimbar. Oh Tuhan, Doainnya berdoa buat 2 anak Pak Roni yang pakai narkoba ini. Disebut di mimbar. Biarlah bisa pulih. Itu pengumuman bukan doa. Iya, itu pengumuman. Dan sejak itu nggak akan lagi kita mau masuk di tempat itu karena itu loh anaknya yang narkoba, itu loh. Jadi makanya ketika kita serius membahas soal pemulihan, ya makanya saya senang diundang ke sini karena Hello God ini punya peranan yang sulit dibangun di banyak gereja lokal pada umumnya. Ya koreksi aja saya kalau salah. Iya. Kalau kita jujur-jujuran nih, Di tempat kita beribadah hari ini, pas nonton tayangan ini, ada yang seperti itu dan nggak bisa keluar dari mulut, harus ada yang kita benahi lah. Nah, buat saya penerimaan dan pengampunan, ruang gagal itu adalah jadi frontline, gitu. Percuma kita bangun literasi entertainment, literasi undang artis, pastorgram yang keren, Pastorgram. Tapi yang dibutuhkan pada akhirnya adalah penerimaan dan pengampunan, bukan kompromi ya. Iya. Kompromi kita punya masalah, Ini highlights nih. Iya, bukan ini kompromi, highlights. tapi Iya. penerimaan dan pengampunan. Ya itu sebenarnya teguran juga ya, kita teguran buat Benar. komunitas-komunitas dan mungkin kita semua untuk kalau lu bertemu dengan orang yang mempunyai masalah, membutuhkan bantuan, menyikapi dengan cara yang terbaik, ya tadi penerimaan itu, keterbukaan, jangan gosip saudara-saudara semua. Jangan dijadikan alat untuk gosip. Ini gue cuma cerita sama lu ya. Iya. Oh, lu juga cerita sama dia. Oh, gitu. Loh, jadinya pesan berantai. Enggak, Udah gitu minggunya dikobain Pak Gembala. Nggak, biasa tuh kayak si ini punya luka ini nih, ayo kita doain yuk, nanti lu minta orang doain juga ya, terus nanti satu gereja tahu. Aduh, kayak bukan kayak gitu ya. Maksudnya kan benar, maksudnya supaya ya ada support system yang perlu gitu. Betul. Nah, selagi kita juga membicarakan anak-anak muda yang membutuhkan bantuan, kita juga nggak bisa dipungkiri harus melihat ada anak-anak muda yang saat ini tanda kutip sering rebel di dalam hidupnya, sering ya gimana ya? Mereka misalkan dari kecil sudah diajarkan nilai-nilai yang baik, tapi ada 1-2 momen, 2 kejadian yang kurang lebih kayak, kok kayak gini sih? Ternyata gereja kayak gini ya. Terus akhirnya mereka rebel, mereka kepahitan dengan hal itu. Kayak kita ambil contoh, Lu. kayak Ini anak baik. Sebut aja Mawar. Oh, Mawar, sebut saja Mawar. Gue suka nih. Terus ngomongnya harus gini, halo, gitu. Saya Mawar. Bukan kita. Jadi sebut saja si Mawar. Si Mawar ini memiliki komunitas yang baik. Tapi ternyata komunitas ini membuat sebuah grup WhatsApp yang dia tidak diundang. Oh. Mawar ini ketahuan. Pasti sakit banget. Ternyata komunitas gereja itu seperti ini ya. Akhirnya dia pergi meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan. Terus ketika ditanya, kenapa sih lu nggak mau balik lagi ke gereja, pelayanan dan sebagainya? Habisnya gereja kayak gitu. Ternyata Tuhan tuh nggak ada. Mereka cuma ngumpul gitu-gitu doang. Sebenarnya peran kalau kita jadi komunitasnya, kita tuh sebenarnya harus ngapain sih ke mereka? Bukan ngapain lah, gimana cara kita membujuk mereka, ayo balik. Komunitas tuh tidak seperti itu gitu. Ya, ini menarik sih ya. Membujuk. Iya.
Makanya gini, saya urai sedikit ke belakang bahwa hari ini kedewasaan, didikan tidak memiliki tempat terhormat dalam komunitas. Ya dong, kadang-kadang Sampai kita hari ini. biar lu nggak kemana-mana, kita futsal yuk. Tapi semua yang sifatnya yuk yang ayo jangan sampai ini. Jadi kita meng-create orang-orang dengan kondisi barang pecah belah. Jaga-jaga, nanti tersinggung. Nih ya, gimana cara ngotorin ruangan paling gampang, ruangan ini? Di cat hitam dilempar-lempar Yang sampah. yang paling gampang diemin aja, ntar juga kotor sendiri. Make Gimana sense. cara ngerusak komunitas gimana? Diemin aja. Anggap semua baik-baik. Nanti rusak sendiri. Makanya kita perlu didikan, kita perlu tempaan. Kita perlu didik orang-orang tidak jadi orang-orang yang cengeng, gampang tersinggungan, baperan. Itu fungsi komunitas. Gitu. Makanya gesekan itu penting. Cuma masalahnya tidak ada yang memberikan rasa hormat kepada gesekan itu. Semua pragmatis, untung rugi. Iya. Ada nggak tempat yang lebih baik? Oh tentu ada. Tapi begitu lu masuk di sana, hancur tuh tempat. Iya Iya dong. Iya. Iya kan. Jadi mau nggak mau kita harus memberikan satu culture bahwa didikan itu penting, tempaan itu penting, ketersinggungan itu penting, pengkhianatan itu penting, penundaan itu penting. Dan instrumennya di mana? Di komunitas lah. Makanya kadang-kadang kita menggeser value itu dengan fenomena-fenomena bombastis di mana akhirnya yang lahir cuma penikmat, bukan penuai. Di sana lebih baik, ngapain di sini? PK di sana lebih tinggi, ngapain di sini? Mental konsumen Di sana, jadinya. iya, gitu loh. Sedangkan untuk penyelesaian masalah anak muda, pada dasarnya yang diperlukan apa? Bukan cuma rangkulan, didikan dong. Gini. Kenapa Tuhan perlakukan kita dengan baik? Supaya kita kuat kalau orang-orang perlakukan kita kayak sampah, betul gak? Iya. Itu kan perlunya. Jadi antara Tuhan memperlakukan kita baik dan orang-orang memperlakukan kita kayak sampah, itu akhirnya menjadi sebuah pertumbuhan yang sehat. Gitu. Dan kita butuh itu. Gimik perlu. Betul. Hura-hura ya perlu Ya, lah. hura-hura. Ya kan? Ya kan kita cari closingan Oh namanya. iya. Ini kayak Yeri di marketingnya dulu ya. Jago nih orang. Biasa dimanfaatin soalnya. Tapi orang-orang yang biasa dimanfaatin adalah orang-orang bermanfaat. Wih, karena bermanfaat. Karena bermanfaat, iya. Yang dong. memanfaatin itu yang nggak bermanfaat orangnya. Seketika gue merasa hidup gue berguna nih. Seketika gue merasa hidup gue berguna ternyata. Iya, jadi di sini Gigs juga sebenarnya sedang memimpin komunitas pemuda. Iya. Sebuah Gua kira- catatan penting ya. Gua kira lu mau bilang, oh jadi sebenarnya di Gigs juga dimanfaatin. Bukan, Gigs saat ini juga memimpin iya. komunitas pemuda. Ternyata pesan penting ya, butuh sebuah ketersinggungan Yes, dan yes. gesekan-gesekan. Pernah nggak ada kejadian khusus kayak gitu? Oh, lu nanya siapa? Nanya lu. Oh nanya gua. Iya. Sering dong. Ini apalagi ya teman-teman, dari pengalaman aku kan cukup aktif dari remaja kan. Sekarang ya muka masih remaja tapi umur pemuda lah. Nah, dulu waktu masih sekolah sampai bahkan kuliah itu gesekan antara kaum muda sama yang di atas, senior itu pasti sering. Iya. Keputusan gereja gitu. Alah pemuda hura-hura doang. Terus ada lagi misalnya gesekan sesama pemuda gitu loh, atau sama pemuda remaja. Misalnya nih, pengurus udah ngadain acara, udah capek-capek, nggak ada yang datang gitu loh. Kita udah coba ajak gitu, tapi biasanya orang-orang yang diajak nih bilang, acara nggak seru. Ya udah, akhirnya ketika mereka bilang acara nggak seru dan kita udah mulai capek, ya udah deh mereka kayaknya nggak tertarik sama komunitas Iya. kita. Mereka bilang ngomongin di belakang, alah pengurusnya tidak merangkul saya. Jadi Anda selama ini apa orang-orangan sawah diajak datang tidak merespon ya gitu. Sebenarnya Pas udah jauh malah diomongin. Iya, gitu. kayak satu sisi lu melawan generasi yang lebih senior, satu sisi lu melawan generasi yang sama kayak lu. Iya, belum lagi kalau misalkan kita melawan diri sendiri. Apalagi jadi misalkan aktivis ya di pemuda remaja, pasti banyak dong dorongan-dorongan, gue mau coba ini deh, gue mau coba ini. Kalau kita aktif di gereja, pasti ada kayak pressure juga. Lu nggak boleh minum-minum ya, kan lu orang gereja, gitu. Lu nggak boleh ngomong kasar ya, kan lu orang gereja, gitu. Lu nggak boleh pergi ke sini ya, lu kan orang gereja. Kayak gitu loh, pressure kayak gitu banyak. Nah, itu dah kadang tantangannya. Generation gap yang sedang dihadapi. Nah, di sini kita mau sama-sama, ayo kita coba cari tahu gimana caranya kita sebagai orang-orang yang ada di komunitas itu menjaga komunitas itu melalui ketersinggungan supaya ya dia tetap sustain gitu. Iya, oke. Sekarang pertanyaannya, gesekan mana yang paling
berat dilalui. Gesekan dengan pemimpin, gesekan dengan sesama pemimpin, atau gesekan dengan orang yang kita pimpin. Nah, kalau menurut gua yang paling berat adalah bergesekan dengan diri kita sendiri. Begitu kita berhasil mengatasi krisis di dalam diri kita sendiri, maka semuanya akan menjadi mudah. Bagaimana kita mengontrol emosi kita, cara kita menilai orang, cara kita tidak menyimpulkan asumsi, iya kan? Cara kita tidak menyimpulkan asumsi, dan cara kita memutuskan apa yang tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Jadi pada akhirnya kemampuan untuk memutuskan bulat secara personal bersama Tuhan tentunya, itu akan memudahkan kita di kolam mana aja, dan tidak akan membiarkan kerusakan terjadi di kolam mana aja. Iya, benar. Orang hebat ditaruh di mana aja jadi orang hebat. Iya. Jadi nggak diganti komunitasnya, karena personalitinya dia itu aja. Udah Dan strong. dan dia tidak akan tergerus nilai-nilainya seperti itu. Nah itu kan penting. Kenapa? Supaya suatu saat kita bertempur di luar tembok dengan begitu banyak fenomenal. Ya salah satu contoh kayak bos kita lah ya. Banyak musuhnya. Saya sebut namanya. Tapi kenapa diam? Karena itu sengaja biar disensor otomatis. Nah, jadi editor nggak usah sensor lagi. Doi adalah di episode minggu depan. Iya kan? Kan channelnya sering di-share di portal-portal seberang. Aduh. Halal. Aduh kayak Eri ini. Gua speechless untuk hal ini, gua speechless. Iya. Teman-teman kalau ada apa-apa kayak Eri ya. Tapi enggak kok. Jadi kita perlu pemanasan pertempuran di internal dulu. Kalau di dalam baperan kita cengeng di luar nanti. Masuk. Karena nggak ada orang-orang yang pakai ayat sikat kita pakai ayat di luar, nggak ada. Jadi bertempurlah sampai selesai. Gitu. Sampai dipanggil Tuhan pulang. Iya. Good job nak, good job. AdSense-nya lumayan. Aduh sorry, nggak tahan gue ketawa barusan. Oke. Intinya sebenarnya kalau gue boleh rangkum dikit lah ya, sebenarnya kita perlu membenarkan hubungan kita bersama dengan Tuhan, baru kita bisa membenarkan hubungan kita dengan sesama, kurang lebih kayak gitu. Pendeta Yeri, ini ada satu pertanyaan titipan nih. Pertanyaan mungkin salah satu pertanyaan ditunggu oleh penonton. Iya. Bang Coki gimana kabar? Bang Coki gimana kabar? Bang Coki makin kaya. Oh puji Tuhan. Iya makin kaya. Dia beli rumah, beli mobil. Oh puji Tuhan. Itulah yang merusak paradigma saya bahwa orang abis ketangkep punya masa narkoba makin kaya. Apa itu dampak negatif narkoba? Kurang enggak itu bercanda. Enggak baik. Kami masih bersinergi. Iya kan? Jadi kan seorang Kristen dan mantan Kristen masih tetap bisa bersahabatan gitu. Puji Tuhan. Baik. Mungkin bisa diundang ke Hello God. Ya, tim editornya pusing sih. Ya. Kami tadi berharap dia hadir. Oh iya. Maksudnya kayak siapa tahu Bang Coki diajak sama Pendeta Yeri gitu. Iya, langsung followernya Hello God ini Andri 666, ini 666. Go to hell ini Lucifer namanya. Kita udah mikir, ini perdebatan dengan Son of Satan gitu. Panutan. Aduh lucu banget. Semoga Bang Coki yang nonton. Bang Coki apa kabar? Salam kenal saya Julius Geeks. Ingat video ini ya teman-teman. Soon kita undang. Didoakan. Gas dong. Gue takut banget loh kalau Pendeta Yeri ngomong gitu loh. Gue takut banget loh. Lucu. Kan ada bos kita bisa klarifikasi. Lucu banget. Oke, maksudnya Bang Coki sebenarnya salah satu hidup yang kita lihat tuh sebuah transformasi yang juga luar biasa. Dulu dia udah menginspirasi banyak orang. Terus habis itu dia kena kasus, dia pun masih bisa menginspirasi begitu banyak orang. Mungkin salah satunya juga teman-teman yang nonton, kita gitu kan. Dari sini sebenarnya aku pengen nanya tentang anak muda gitu loh. Itu sebenarnya saat ini anak muda kan menghadapi sebuah yang namanya krisis identitas. Mereka pengen mencari tahu posisinya. Mungkin sebenarnya Bang Coki beda generasi sih sebenarnya. Iya, cuma saat ini kita tahu fenomenanya anak muda menghadapi sebuah krisis identitas gitu. Sebenarnya apa yang kita cari sih? Kenapa kita di sini? Makanya semua tuh dicoba gitu loh. Apa sih tujuan hidup gua? Itu gimana cara kita menemukan sebenarnya what is our purpose gitu.
youth, anak-anak muda zaman sekarang gitu. Iya, jadi kalau pandangan saya nih ya, mungkin tidak umum nih. Jadi generasi sekarang ini perlu dilatih untuk tidak mendengar, bukan untuk mendengar. Tidak mendengar. Tidak mendengar. Karena identitas itu bisa blur. Karena sekarang siapapun bisa menjustifikasi dengan apapun, gitu kan. Kita aja kan kadang-kadang misalnya contoh pelayanan, Iya. ya pada umumnya ya Iya. masih baru. Misalnya contoh ya, asyir dulu. Oh iya. Kenapa asyir dulu? Menarik. Iya. Tapi kan itu membangun satu hasta bahwa yang mulia khotbah, anak baru, sekolah minggu atau asyir. Oh iya. Itu kan permasalahan identitas. Ini lebih baik dari ini lebih ini dari ini. Iya dong. Iya. Menarik, Sekolah minggu ditaruh di ujung-ujung, pemain musiknya apa adanya. Iya. Berharap generasi penerus dari situ tadi. Aneh ya. Benar. Tapi kalau gitu kita masuk segmen pelayanan lah, nggak usah jauh-jauh. Kita akan tersegmentasi. Sampai kapanpun kita bisa ditaruh orang nomor 2, orang nomor 3, orang penting, orang nggak penting, gitu. Orang punya mobil mewah lebih gampang dapat parkir. Orang dengan pelayanan yang terlihat mewah lebih dihargai. Artinya kalau kita nggak sadar dan nggak terbiasa nolak apa yang orang sampaikan ke kita, maka kita akan mengadopsi justifikasi yang akhirnya kita susah. Ini contoh, ini menarik nih. Leader hanya diakui ketika dia dalam struktur organisasi. Betul nggak? Benar. Iya. Adakah kalian tergabung dalam struktur organisasi? Yes, kamu leader. Nah, kacamata Firman, leader tuh identitas. Bisa nggak kita melihat seorang leader tanpa struktur organisasi? Susah. Iya. Kita pun nggak menghargai orang itu sebagai leader. Kita tidak men-treat orang itu sebagai leader. Sedangkan leader itu identitas. Artinya kita perlu tertanam, lalu perlu memfilter kadang-kadang justifikasi yang orang coba lempar dalam kehidupan kita. Orang sekarang pelayanan segmen-segmen kok. Saya spesialis hubungan, saya spesialis present worship, saya spesialis Ghostbuster ngasih Ada tuh. Saya spesialis. Tapi kan menarik, itu menarik. Tapi kan akhirnya merancukan identitas kalau menurut saya. Karena kan roh Tuhan kan progresif. Iya. Kan ada orang bilang gini, aduh gue udah gak nyambung nih sama anak-anak nih. Kenapa? Umur udah mulai tua. Udah mau nikah, gimana nyambung sama anak-anak? Tar dulu bro, kan lu mau nikah. Iya. Satu saat mau punya anak gak? Iya. Iya iyalah. Masa lo kan ngomong sama anak lo, sorry ya nak, papa gak nyambung sama kamu. Ketuaan Sama guru sekolah minggu. Kita mah untung rugi udah. Untung rugi kebanyakan, tidak semuanya. Jadi masalah identitas adalah bukan cuma mendengarkan satu input, tapi juga meng-cut dan memfilter input-input yang sebenarnya merancukan satu identitas utuh yang Tuhan mau bangun. Kurang lebih anak muda tuh harus kritis ya, bukan skeptis. Kalau menurut saya sih kritis itu penting. Iya. Mempertanyakan itu penting. Mempertanyakan tuh sangat-sangat penting. Sangat penting. Gitu. Iya. Kak, BTW puji dulu, quotes-nya bagus tadi. Apa tuh? Oh, kritis bukan skeptis. Oh iya. Saking bagusnya saya nanya apa ya tadi? Kurang ajar. Nggak, tapi gue suka. Lu udah nengok-nengok gue. Iya, Jo. Gue nggak nengok lu. Gue nengok si pribadi di sebelah sana. Gue nengok lu tuh gue bilang, kayak selesai ngomong gue puji. Nah itu. Gitu. Cuma gue paham lah maksudnya mengenai kita harus memfilter apa yang benar gitu. Kita harus filter, kita harus cari tahu. Apalagi zaman sekarang, wah, informasi gitu. Apa aja bisa kita dapetin kan dari media sosial, gampang banget gitu. Itu yang kadang bikin kita jadi blur itu tadi. Betul. Belum lagi dengan culture control. Sekarang kan orang lebih suka kontrol dibanding trust. Kamu cocoknya pacaran sama ini. Kamu cocoknya kerja di sini. Loh, yang mau nikah siapa? Kadang-kadang yang mau ini siapa? Iya. Tapi itu yang terjadi kan. Artinya hatinya benar, tapi directionnya kadang-kadang membuat menurut saya Tuhan tuh terbatas. Pacaran dari Tuhan adalah pacaran yang satu gereja. Misalnya belum kelar ngomong. Toto stok terbatas. lu lagi cap cicup waduh pusing. itu yang
menjadikan anak muda tuh kayak, oh gue pengen merambah ke komunitas yang lain. Oh iya, bener. Tujuannya bukan pelayanan. Oh iya, Cek komunitas sebelah. Iya, nice tuh, itu bagus tuh. Itu nice tuh, cek komunitas sebelah. Iya. Tadi Pendeta Yeri sempat mention tentang spesialis pelayanan. Pendeta Yeri sekarang pelayanan udah di mana, lagi apa aja sih? Iya. Dan saya akhirnya melihat ya bahwa ternyata titik urgentnya tuh berdiri di titik krisis. Krisis merupakan sebuah panggilan dalam semua segmen pelayanan, apapun itu. Jadi yang saya persiapkan dalam ministry adalah berdiri di titik krisis. Karena siapa yang berdiri di titik krisis, dialah yang mendapatkan hal itu. Melihat komunitas atau orang. Iya, yang makanya saya nggak lagi bermain di segmen umur. Which is waktu Yesus khotbah juga dia nggak bisa ini ya sekolah minggu, dewasa muda, usia emas. Benar. Pas 5.000 orang tuh nggak dipisah-pisah. Saya gitu. coba baca nggak ada, karena penekanannya di krisis, dan krisis itu sesuatu yang lumayan general. Itu menarik. Makanya penyampaian bahasa krisis sederhana sampai anak kecil pun ngerti. Iya. Dengan knowledge yang dalam, lalu dengan source air yang segar, murni, yang semua bisa ngerti. Jadi kalau saya ditanya segmen pelayanan, saya nggak lagi ngomong oh saya anak muda, oh saya ini krisis. Oke. Gitu. Keren. Menemukan orang-orang yang membutuhkan bantuan kurang lebih. Dia Iya. Gue mau nanya Jul. Nah, Kak Yeri, sekarang kan Kak Yeri pelayanan udah di mana-mana kan, udah melayani orang berbagai macam gitu. Boleh ceritain gak sih maksudnya kayak titik balik Kak Yeri itu kayak gimana? Apakah Kak Yeri juga sekarang kan lu ada masalah apa gue bantu deh. Apakah Kak Yeri dulu kayak gitu juga nemuin orang-orang yang bantu Kak Yeri gitu, komunitas gitu? justru karena banyak orang yang reject ya, nolak ya. Jadi akhirnya kita mendapatkan. Jadi kayak gini, kalau kita mau punya hati buat generasi kan, Iya. betul dong. Iya. Paling tidak rasa dulu apa yang generasi lagi rasa. Makanya ada hal-hal yang nggak enak dalam gesekan-gesekan itu, penolakan, ribut sama orang tua, pacaran sama orang, nikahnya orang itu sama orang lain. Biar kita rasa. Sehingga modul-modul kita tuh relevansinya tinggi karena bukan berdasarkan pikiran aja, tapi rasa. Sulit melayani tanpa rasa. Karena saya bisa jelasin nih kue. Iya. Tapi begitu kita makan, kue itu akan melempar rasa. Kita akan jadi orang yang gampang menghakimi, tajam dalam mengidentifikasi sebuah masalah, lalu membungkus satu solusi dengan baik karena rasa. Nah, kalau saya pengalaman terbanyaknya dalam persiapan adalah penolakan kebetulan gitu, iya. Jadi lumayan karena berstigma kan. Kalau orang lihat sekarang, wih, kalau dulu Siapa Anda? iya. Ya ampun. Nggak, Lo gitu tapi ceritanya. itu benar. Ini contoh, 2003 saya daftar sekolah Alkitab di Solo. Wah, ceritanya mau mati buat Yesus lah. Mau seperti bosku. Masa iya kan? Tapi karena latar belakang kayak gitu kan, saat itu, ini tidak general lah, saat itu. Jadi dilihatlah, oh mbak pemakai narkoba ya, oh gini ya gitu kan. Biasa kan kalau harus tulis riwayat kesaksian, selain rekomendasi gembala waktu itu. Iya, waktu itu. Lalu dia bilang gini, kamu pikir-pikir lagi deh mau sekolah di sini. Saya bilang kenapa? Kayaknya otak kamu nggak mampu ikut pelajaran di sini. Gila itu. Iya. Itu dalam banget Kak. Iya. Terus saya bilang gini waktu itu, sombong juga sih. Saya bilang, kalau saya lulus jadi bapak, mending gak usah pak. Terus saya pulang. Sombong banget ya. Gue suka itu. Itu belagu sih. Itu lebih ke belagu sih. Tapi lumayan oke loh. Enggak, tapi itulah investasi personal ke saya. Karena Tuhan tahu pada akhirnya saya banyak menangani orang-orang yang tertolak. Tapi intinya bukan masalah itunya. Mengizinkan Tuhan invest rasa. Gitu. Invest rasa, dan akhirnya dengan pembelajaran, dengan edukasi, dengan semua yang ini plus rasa yang Tuhan izinkan, maka itu akan jadi satu peluru yang tajam. Gila sih. Iya. Gitu. Thank you loh Kak Yari. Karena menurutku itu perspektif yang menarik. Soalnya kadang kalau kita ditolak, ya udah deh. Lu aja yang pelayanan, gua nggak lagi. Tapi kalau Kak Yeri mungkin karena hubungan sama Tuhannya juga udah beres ya. Akhirnya ketika ditolak itu justru itu jadi amunisi. Itu nice banget. Makanya saya pernah buat satu pemikiran namanya manisnya ditolak. Karena hanya di dalam Tuhan kita tetap bisa menemukan kemanisan dalam penolakan, dan akhirnya informasi itu ternyata banyak yang butuh relevansi. Tapi kita sebagai
orang yang diutus Tuhan ke sana, rasanya harus mengecap rasa itu dulu. Gitu. Pendeta Yeri, tadi aku tiba-tiba nangkep satu hal yang wah, entah kenapa ini tiba-tiba kepikiran aja gitu. Hikmat, boleh, bahasanya bagus. Tadi kan lebih ngomong pertama kita harus membenarkan hubungan kita kepada Tuhan. Waktu itu tuh Pendeta Yeri bagaimana menemukan momen itu bersama dengan Tuhan. Ceritanya tuh gimana sih sampai oke, gue tahu Tuhan masih sayang gue harus berubah. Dan akhirnya sampai hingga saat ini Pendeta Yeri masih dipercayakan Tuhan untuk melayani begitu banyak orang gitu. Karena kita lihat banyak teman-teman muda kita yang mungkin saat ini terjebak di kasus yang sama, mungkin saat ini terjebak dalam masalah-masalah itu, menunggu momen Tuhan, momen dia sadar kalau Tuhan tuh sayang dia gitu. Waktu itu tuh ceritanya gimana, Pendeta Yeri? Iya, makanya kalau kita dengar informasi lalu percaya, wah itu hoki lah. Itu akhirnya beruntung banget karena nggak semua. Karena kalau tidak itu biasanya masuk kayak model saya di rock bottom gitu. Jadi di titik, karena titik balik saya ini yang tadi saya cerita ya. Jadi saya ditolak di retret. Iya. Ya, abis itu saya udah ogah lah sama orang Kristen lah. Iya. Nah, saya main sama teman-teman saya satu kali overdosis. Overdosis dibuang sama teman-teman saya di got. Ya ampun. Jadi pagi-pagi karena dipikir udah mati gitu. Jadi pagi-pagi saya bangun dari got sambil berpikir surga nolak, neraka nolak. Pernah rasa nggak orang gereja nggak ngerti, orang dunia apalagi gitu. Tapi itu dilematis yang cukup mengerikan gitu loh. Bahwa kita punya harapan di sini. Buat saya gitu, ngapain saya ke gereja karena orang gereja nolak saya. Hari Minggu mereka ke gereja bilang Yesus baik. Wah. Lalu ke teman-teman yang lain yang bilang hopeng-hopeng, giliran COD dibuang di got. Gila sih. Nah, jadi satu kali ceritanya gini, ya udahlah. Saya coba bunuh diri tuh 2 SMA. Iya. Masuk kamar, ambil racun serangga. Saya eksekusi diri saya. Saya eksekusi dan beberapa jam setelah saya minum itu saya nggak kenapa-napa gitu loh. Oh ya? Iya, saya juga bilang wah ini neraka juga udah nolak, gimana nih nasib saya gimana nih? Ditolak di mana-mana. Gitu Rejection. Loh. Ya, dan saya ngerti dari penolakan itu. Kita ditolak di mana-mana supaya kita ada di mana-mana. Oh, Iya, menarik, iya kan? menarik. Itu intervensi. Jangan di general, itu enggak. Nah, disitulah saya pertama kali mengalami Tuhan. Oh. Bahwa saya kaget ternyata Tuhan gak cuma sayang orang yang rajin ke gereja, orang yang baik-baik aja. Tuhan sayang orang model sampah kayak saya gitu. Itu merubah paradigma saya tentang dunia, tentang cinta. Orang tanya siapa Tuhan, saya akan bilang dia pemulung. Kalau dia bukan pemulung, saya nggak pernah keluar dari tempat sampah. Iya. Jadi saya memiliki sebuah perspektif baru tentang Tuhan detik itu, yang punya cinta tanpa batas dan wah kalau orang tahu ini semua, betapa bersyukurnya. Iya. Gitu. Oh Gitu. Itulah yang saya kerjakan sampai hari ini. Wow. Saya dampingin Coki ya, Coki kebetulan terkenal. Tapi 15 tahun ini saya dampingin orang-orang model Coki. Itulah core pelayanan saya. Oh, pelayanan itu udah berlangsung selama 15 tahun terakhir ini. 15 tahun Tuhan pakai untuk pelayanan itu. Kenal Bang Coki dari mana waktu itu? Saya diminta MLI untuk join masalah toleransi awalnya. Oh iya. Ya kan, saya Muslim, Coki sama Habib Jafar. Iya kan. Tapi ternyata narkoba lebih menarik buat Coki dibanding toleransi. Dia kesana tuh pengen temu kangen sama Ardito Anji. Ardito Anji kan di sana. Iya. Waktu itu. Sekarang udah pada bebas belum? Oh udah. Reunian juga akhirnya. Ini kan industri dibuat supaya orang terbuai. Orang terbuai, orang kepengen gitu. Sama aja kayak gue bilang gini sama lu nggak pengen bro naik kapal pesiar, lu nggak kepengen punya mobil baru. Gue provokasi yang tidak ada sama lu untuk keuntungan gue. Sedangkan Tuhan datang dengan rasa cukup, tenang, aku itu cukup, kelar udah, lu nggak perlu yang lain, aku tuh cukup, yang lain enggak, karena dia memanfaatkan, udah itu doang kok isinya. Apa yang mau diharapkan dengan nilai? Iya. Nice. Mencari value sendiri, value tapi itu datang dari Tuhan. Itu maksudnya. Iya. Nice Balik lagi mumpung karena tadi kita bahas Hellogat, teman-teman jangan lupa follow sosial media kita ya. Ada Instagram, TikTok, teman-teman bisa dengerin di Noise dan juga Spotify. Bener, kalau followersnya kurang, ya. Enggak, kita kan harusnya gini loh. Gue tuh percaya Tuhan, kita punya first audience selesai.
Iya dong. Iya, iya, Karya kan semangatnya di situ. Iya. Bukan banyak-banyakan. Bukan banyak-banyak. Itu kan relatif. Benar. Gini loh, nggak apa ya, gue ini Nggak dikit apa-apa, ya. nggak apa-apa. Pemikiran menarik gini. Kadang-kadang kita berselingkuh dengan nilai yang dunia bangun. Apa itu selingkuhannya? Besar pasti benar. Bangunlah kebesaran, lalu kamu ngomong sampah, orang akan. Iya. Makanya semua orang tuh bernafsu menjadi besar. Iya. Kenapa? Karena mereka percaya ada kebenaran di balik kebesaran itu. Makanya hampir semua personal branding kan. Iya. Karena pencapaiannya di situ, kayak naik-naik ke puncak gunung gitu loh. Kita harus makin up, makin banyak down kita. Iya. Itulah pencapaiannya. Sedangkan itu kan asumsi. Iya. Kalau kita lihat jejak rekam Yesus tuh turun ke bawah. Bukan naik malah turun. Downgrade dia. Downgrade, iya kan. Maksudnya gini, jangan sampai kita percaya 100% bahwa kebesaran adalah satu-satunya kebenaran mutlak. Iya. Sehingga kita tidak terprovokasi dengan hingar-bingar gitu loh. Lebih baik kita fokus ke value yang Tuhan ajarkan ya daripada yang kita lihat saat ini di dunia. Cuma ya balik lagi butuh kemampuan atau butuh relasi dengan Tuhan yang penting untuk kita bisa menemukan hal itu. Iya, followers dan lain-lain kan itu efek samping. Ya, kan? ya teman-teman jangan lupa juga dukung pelayanan Pendeta Yeri di Instagramnya. Siap. Pendeta Yeri Patinasarani. Iya. Nah, sama ada satu lagi tadi aku kepikiran, kan buat teman-teman yang nonton, mungkin aku juga, mungkin Gigs juga, kita semua tuh anak-anak muda yang masih satu sisi mencari identitas diri, yang satu sisi juga memiliki pergumulan kita secara pribadi, gitu, memiliki krisis. Kalau kita diperhadapkan dengan pergumulan ini, apapun itu pergumulan, entah itu terjebak dalam alkohol, terjebak dalam pornografi, narkoba misalkan, terus habis itu dan sebagainya. Gimana cara kita mengatasi krisis itu sih? Gimana cara kita melawan diri kita sendiri? Kalau gue sih gini, pindah fokus. Pindah fokus gini. Kalau kita kecanduan bokep nih, Iya. kadang-kadang orang bisa depresi loh, karena iya bagus, ini enggak, coba lagi 3 hari jatuh lagi kan. Karena kita mengerahkan kekuatan kita ke titik bokepnya. Nah, pindah fokus tuh swing ke Tuhan. Ya ini kan ilustrasi zaman dulu ya. Ada anjing hitam, anjing putih. Yang berantem, kalau mereka berantem yang menang yang mana? Yang paling sering kita kasih makan. Iya. Jadi solusinya jangan fokus ke sininya. Swing lah, makin cinta Tuhan, tertanam di dalam komunitas, makin cinta firman Tuhan. Waktu kapasitas rohani kita makin kuat, maka kemampuan kita menolak ini makin tinggi. Makanya kita nggak bisa lagi bermain ini boleh nggak, ini boleh nggak, ini boleh nggak, ini boleh nggak. Maka itu akan menyulitkan untuk perform kita hadapi masalah yang sesungguhnya, gitu. Dan yang gue lewatin adalah kayak waktu itu gue bergumul banget berhenti rokok, itu susah banget. Mau dicoba kayak apa tuh susah. Ternyata ketika gue lihat kebenaran gitu, ya kan, swing aja, memperbesar kapasitas rohani dengan sendirinya. Anjing hitam itu kan jadi kecil, ada sih cuma kecil, tapi anjing putih saya jadi raksasa. Iya. Nah, saya harus jaga stamina rohani. Semua kita butuh stamina rohani untuk tetap menjaga. Disitulah Hello God ada untuk mendukung. Asik. Keren. Saya tidak mau berkata-kata lagi, saudara-saudara, itu sudah sangat bagus. Itu sudah sangat keren, saudara-saudara semua ya. Ini Ko Andre. Daging semua Iya. daging. Daging Nih semua. lihat Ko Andre. Ini Kak Yeri bisa dipermanenin aja nggak sih? Ini kita sefrekuensi sih sama di orang nih. Dibuat rutin gitu. Ya kan alternatif dong, ya kan? Iya kan? Ya meskipun masih sebelahnya Hello God, sebelahnya micet, yang paling ada dong. Masih ada Hello God-nya kan masih bagus dong. Bagi yang tidak mengerti, jangan cari tahu. Bener dong. Daripada nggak ada kan, Iya. Bible-nya nggak pernah dibuka. Iya, bener. Gua Hello setuju, God dong. gua setuju banget dengan hal yang tadi ya. Gua setuju banget dengan Putih biru lawan hijau. dengan bukan berarti lu menghilangkan itu gitu hilang langsung, butuh proses, butuh waktu, dan semua ya balik lagi ke teman-teman, ke kita semua yang memutuskan gitu. Tapi Tuhan pasti ada. Amin. Tuhan pasti ada. Wah, luar biasa. Oke. Sepertinya sudah sampai di sini. Satu lagi mungkin teman untuk
teman-teman yang saat ini sedang menonton Pendeta Eri, ada satu pesan khusus nggak sih buat anak-anak muda kita ya? Asik. Anak-anak muda, karena aku juga masih muda maksudnya. Anak-anak muda yang saat ini menonton, dealing with their struggle gitu, mereka bergumul. Ada satu pesan terakhir nggak untuk mereka gitu? Sekalian doa berkat ya. Iya benar juga. Persembahan dulu dong. Gimana sih? Lupa ya? Lupa. Jarang soalnya. Iya, boleh dia tampilin di. Yang esensi gitu lupa loh. Dimarahin loh. Gua nggak kebayang soal persembahan. Ya, jadi ya mungkin usaha sederhana gini. Petualangan paling dahsyat di muka bumi ini adalah mencari tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Dan semakin cepat kita tahu, rasanya semakin dekat kita dengan pemulihan, keberhasilan dan sebagainya gitu. Dan adalah tanggung jawab kita untuk bertarung dalam hidup ini dan menemukan siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan tanpa intervensi. Karena buat saya pondasi pemulihan, ketika identitas itu pulih, maka raksasa aslinya kita bersama Tuhan itu akan menaklukkan apa yang nggak bisa ditaklukkan. Gitu sih. Siapakah aku ini Tuhan? Ya. Oh, ini persembahan pujian. Iya, ini Gua ambil persembahan gitar pujian. dulu bentar ya. Pendeta ini boleh ambil kantong kolektor nanti. Gua dong. Ini Kan lu dong, gitar. QRIS dong Oh, sekarang. iya. Oh, iya. Ayo dong. Mana sih? Ya, lebih otomatis ya. Iya, udah. Oke lah kalau gitu. Gua rasa cukup sampai di sini teman-teman. Semoga episode kali ini bersama dengan Pendeta Eri bisa memberkati dan juga menguatkan teman-teman di dalam pergumulan teman-teman. Dan tentu saja kami sangat bersyukur hari ini Pendeta Eri boleh bersama-sama dengan kami. Mantap. Kita boleh bersama-sama melayani teman-teman yang saat ini menonton. Dan tentu saja jangan lupa untuk mendukung pelayanan dari Pendeta Yeri, ada di Instagram, di YouTube mungkin Pendeta Yeri TikTok ada. dong, TikTok. Oh, TikTok Pendeta Yeri juga teman-teman boleh follow. Tahu lagi. Ya, bagus. TikTok dong. Iya, bisa. Gimana sih? Sambil itu Belum juga sampai mandi lumpur. Tapi ada bikin ini dance Tuhan Yesus baik. Aduh, kebanyakan bercanda. Abis ini aja ya bercanda. Sama jangan lupa untuk follow sosial media Hello God ya, Instagram, TikTok. Teman-teman juga bisa mendengarkan di Noise dan Spotify. Mantap. Dan tentunya episode ini akan ada di Oke lah kalau gitu, thank you Thank untuk you, Pendeta Yeri, thank you. thank you untuk Gigs, Thank you. Julius pribadi yang ada di sebelah sana. Yeah. Pribadi yang bersama dengan kita juga. Dan thank you teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. Nah ini yang gue tunggu-tunggu. Tiba-tiba masuk gitu. Nah, karena waktu terakhir kali juga gitu. Oke, 1, 2, 3. Stay connected with Hello God.